Berikutnya, sekarang kita bahas mengenai janji Tuhan yang tanpa syarat atau unconditional promise of God. Secara definisi sekilas, artinya apa? Kita tidak perlu melakukan apa-apa agar janji Tuhan ini terjadi. Contoh paling simpelnya, keselamatan umat manusia. Itu nggak bergantung pada kuat gagahnya kita kan. Tapi semua sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Yesus mewakili kita. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Tapi untuk keselamatan itu terjadi, itu nggak bergantung kitanya. Karena Yesus tetap hadir dan telah menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan di muka bumi. Itu bahkan lewat kegagalannya kita, manusia sekalipun. Makanya ini termasuk janji Tuhan yang tanpa syarat. Tidak ada yang kita lakukan untuk mencapai keselamatan itu. Semua Yesus telah selesaikan sendiri. Meskipun kita gagal, Tuhan gak gagal. Nah, tapi kan salah satu contoh. Ini contoh-contoh lainnya. Kita coba lihat lagi. Kita lihat kali ini perjanjian dengan Nuh. Kejadian 17 ayat 8-17. Aku gak akan baca semua, terlalu panjang. Tapi teman-teman perhatikan beberapa bagian ya. Perhatikan ayat 9 dan 10. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, Tuhan ngomong ke Nuh, dan dengan keturunanmu. Siapa artinya? Semua umat manusia. Dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan engkau. Binatang di darat, binatang di udara. Dan diperjelas juga segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Perjanjian ini unik. Karena Tuhan itu bikin perjanjian itu bukan cuma sama Nuh, bukan sama keluarganya saja, tapi untuk seluruh keturunan manusia setelah Nuh. Ya, artinya kita semua bahkan di zaman sekarang. Dan gak stop di situ saja. Dan bahkan ini mencangkup semua binatang yang ada di bumi. Yang barusan kita bacakan. Jadi untuk semua makhluk hidup, perjanjian ini sampai mencangkup itu semua. Apa isi perjanjian ini? Kita lihat lagi. Di ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Oh, ini loh perjanjiannya. Tuhan berjanji tidak ada lagi air bah yang akan Tuhan turunkan untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi. Makanya ini sampai mencakup binatang juga. Karena air bah ini memusnahkan hampir semua yang ada di bumi, kecuali di dalam perahunya Nuh. Tetapi ini bukan berarti Tuhan nggak akan menghancurkan bumi ya. Karena kita tahu firman Tuhan lain ngomong di Wahyu, kalau bumi ini akan berlalu, akan lenyap. Ya intinya Tuhan akan menghancurkan bumi ini dan akan bikin langit baru dan bumi yang baru. Cuman dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan bilang dia nggak akan melakukannya itu dengan memakai air bah lagi. Itu maksudnya. Dan di ayat 12 teman-teman lihat lagi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Oke, kita bisa tahu sekarang perjanjian ini sampai selama-lamanya. Jadi artinya apa? Kita yang hidup di zaman sekarang itu pun termasuk di dalam perjanjian Nuh ini. Itu masih berlaku karena disebutkan selama-lamanya, turun-temurun. Ini adalah salah satu bentuk janji Tuhan, atau dalam konteks ini adalah perjanjian Tuhan yang tanpa syarat. Teman-teman lihat nggak apa peran yang kita lakukan di sini? Tidak ada. Tuhan hanya bilang, oke, aku bikin perjanjian. Ini yang akan aku, which is Tuhan, akan lakukan. Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi pakai air bah. Tetapi sama sekali tidak disebutkan apa perannya kita sebagai manusia di dalam ini. Nah disebutkan, baca sampai Alkitabnya sobek pun teman-teman tidak akan temukan bagian yang perlu kita lakukan karena ini tanpa syarat. Bayangkan kalau misalnya ini bersyarat, alamak bahasa kasarannya. Jika kita ini gagal melakukan bagiannya kita, maka Tuhan akan dapat memusnahkan bumi pakai air bah lagi. Bahaya nggak kalau kayak gitu? Bahaya. Makanya bersyukur Tuhan baik. Ini Tuhan bikin perjanjian yang tanpa syarat. Artinya apa? Kita sebobrok apapun, Tuhan tidak akan hancurkan bumi memakai air bah lagi. Bersyukur.